Rasanya tidak ada orang Indonesia yang tidak mengenal merek Eiger. Yes. Terutama pecinta alam, Yeah. mereka yang suka punya aktivitas di outdoor, Betul. luar ruang. Yeah. Dan nama ini jujur aja, nama merek ini itu di telinga saya sejak zaman muda itu sudah bunyi. Yes. Cuma kemampuan saya dulu belum ada. Hari ini saya ketemu orang di balik merek Eiger, Pak Roni Lukito. Pak Roni, boleh tahu sejak kapan sebenarnya Eiger ini ada? Iya. Terima kasih Bang Andi. Saya ada di sini pada malam hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan kepercayaan juga dari Bang Andi. Anda mau jawab atau mau berdoa? Itu kan taktik mengulur waktu. mengulur Ya? waktu. Oke. Eiger itu terus terang mulai terinspirasi terpikirkan secara utuh tuh tahun 89. Memang kami memulai mengembangkan industri itu sejak tahun 79. Mulai dari awal mengestafetkan dari orang tua saya dengan brand bukan Eiger dulu pertama. Mulai dari brand Exxon, dulu pertamanya Butterfly ya. Ayah saya pakai merek Butterfly, langsung saya rubah. Ayah saya kan mendelegasikan pada saya tahun 79 setelah saya lulus STM. Bisnisnya berkembang nggak? Sangat di tangan berkembang. Anda? Sangat berkembang. Puji Tuhan, sangat berkembang dengan 2 mesin. Berkembang sampai mungkin sampai 20 mesin karena sudah tidak muat lagi. Ya satu saat kamar saya juga dijadikan gudang. Sampai saya tidur tiap hari di ruang tamu. Ya terpaksa satu masa. Baik, menarik. Dari 2 mesin di garasi berkembang dan bahkan nanti seperti Eiger yang kita kenal sekarang yang bahkan masuk ke pasar internasional. Betul. Tapi perjalanan hidup Anda ada baiknya kita simak dulu melalui liputan berikut ini. Jalan hidup memang tak bisa ditebak. Kehidupan yang susah dapat berubah menjadi berkecukupan. Kesusahan itu yang justru menjadi motivasi untuk merubah masa depan yang lebih baik. Itulah yang dialami Roni Lukito, seorang pengusaha asal Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Pria kelahiran 15 Januari 1962 inilah pencetus sekaligus pemilik salah satu merek produk yang dikenal secara nasional dan internasional. Bagi para pecinta alam, tentu tidak asing dengan nama Eiger, sebuah merek produk peralatan outdoor seperti mendaki gunung, berkemah, panjat tebing, dan aktivitas lainnya yang banyak digemari pecinta alam. Meski namanya Eiger, merek ini asli Indonesia. Eiger pertama kali diproduksi pada tahun 1993. Nama Eiger sendiri diambil dari nama gunung Eiger di Swiss. Kini, Eiger sudah dikenal luas sebagai merek lokal yang terkemuka di Indonesia. Bukti kerja keras, tekad kuat, dan komitmen dari waktu ke waktu menjadikan kualitas unggul dan dipercaya. Saya jatuh cinta dengan alam, main ke beberapa gunung-gunung. Nah, dari situlah lahir kecintaan saya tentang dunia petualang. Mereka tidak nyangka bahwa Eiger itu adalah produk Indonesia. Memulai dari nol ya, atau memulai dari bawah. Saya bekerja itu nggak sendirian. Saya itu part of puzzle sebetulnya. Saya itu bagian dari tim. Kalau menurut saya, tidak kata lain, kita harus siap going to global, going to online, dan going professional. Kini, berkat ketekunan dan kerja keras dalam menjalankan usaha, menghantarkan lelaki lulusan STM ini menjadi pengusaha sukses luar biasa. Dan terbukti, merek produk yang ia cetuskan berhasil dikenal hingga ke mancanegara. Menarik ya, kalau lihat laporan tadi dari sebuah garasi dengan 2 mesin jahit. Tadi kalau kita lihat begitu besar pabrik Anda, sekarang karyawannya berapa? Sekarang di pabrik yang satu ini kurang lebih 2.000 orang. Nah, apa yang waktu itu membuat produk ekspor Anda tadi, Exxon Sporty tadi, bisa sukses di pasar waktu itu? Apa sebenarnya yang membuat itu sukses? Tagline saya, Export Fashion Baggage. Export Fashion Baggage. Jadi itu positioning kita, Pak.
tagline kita. Jadi benar-benar fashion bag itu benar-benar fashionable gitu loh. Saya coba kembangkan waktu itu tas dengan menggunakan material jaket. Jaket tuh bagus kan, jaket-jaket yang nggak lazim waktu itu ya? Belum pernah ada. Saya buat dari bahan jaket, bahan celana, dari jeans, dari kanvas, dan lain-lain. Saya coba. Dan saya buat bentuknya pun tidak standar lagi. Saya coba bermain-main dengan patron saat itu. Dan alhamdulillah puji Tuhan Bang, direspon oleh pasar sangat dahsyat sekali. Disitulah bisnis melejit. Melejitnya luar biasa. Kapan persisnya dari ekspor ke Eiger? Ya, brand ekspor pun sampai detik ini masih ada Bang. Saya terpikir memproduksi brand Eiger itu kebetulan saya tahun 77-78 satu masa tuh saya kan orangnya senang bergaul saya Bang. Bergaul dengan komunitas, dengan teman-teman yang sekolah di Taruna Bakti. Dan mereka pencinta alam namanya THC, Taruna Hiking Club. Akhirnya ya saya jadi ke bawah-bawah tuh suka ikut-ikutan gitu loh. Sampai satu masa saya sering ikut hiking ya, camping di Situ Lembang, di beberapa gunung-gunung yang dekat. Disitulah mulai saya jatuh cinta terhadap alam. Waktu itu. Tapi belum terpikirkan. Tapi saya sudah mulai berpikir satu hari saya ingin memproduksi tas outdoor. Nah, mulai terpikirkannya kurang lebih ya tahun 89 itulah. Terpikirkan, akhirnya saya mulai memilih gitu loh. Yaitu memilih brand Eiger. Muncul brand itu. Diambil dari nama Gunung Eiger dari Gunung Swiss. Eiger, ya. Eiger dari Swiss. Dari Swiss. Ya. Jadikan merek tas yang kemudian kita kenal seperti sekarang ini ya. Betul sekali. Ya. Sempat bangkrut ketika krisis moneter 1998. Bagaimana sampai kemudian Pak Roni bisa bangkit kembali dan sukses seperti sekarang? Saya akan segera kembali. Jangan ada botak di antara kita. Mari kita pakai. Pak Roni, saya baca secara perjalanan perusahaan Anda, itu tahun 1998, itu juga kena dampak ya, krisis moneter. Apa yang Anda lakukan untuk bisa bertahan bahkan bangkit seperti sekarang? Iya, memang saya mengalami bankrupt 98. Itu sebuah kesalahan saya, kesombongan dan keteledoran saya, dan ambisi yang berlebihan. Kurangnya ada perhitungan di mana saya lari dari core bisnis masuk ke bisnis properti. Jadi bisnis properti hilang, ya. Bisnis ini berantakan. Berantakan, goncang. Sangat goncang sampai pabrik pun itu sudah disita Bang. Ya, saya berjuang, saya berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan karena itu kesalahan besar. Saya minta pada Tuhan dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa saya. Dari situ bangkit lagi dan saya datangi supplier, minta pengertian. Hutang lama saya minta dipending, pasti dibayar dalam waktu 6 bulan saya bilang. Tapi saya minta disuplai lagi dan saya akan bayar sesuai dengan term yang diberikan. Waktu itu kredit 2 bulan, 3 bulan. Dan itu awal kebangkitan kembali Anda ya? Iya. Nah, lalu kapan persisnya produk Anda ini mulai melebarkan sayap sampai ke pasar internasional? Berkembangnya waktu kurang lebih 10 tahun mulai Brunei percaya. Dia beli tas, jual ke Brunei. Mulai start dari Brunei dan satu saat ada orang Jerman, Andri namanya. Dia lihat dari website kita atau gimana diilhamkan Tuhan, dia datang ke Indonesia. Serius untuk mau jadi agent partner di Jerman. Itu orang. Sayang mereka nggak bisa. Sayang Andri nggak bisa hadir. Itu buat saya dia hero, dia pahlawan saya. Yang menyelamatkan Anda juga ya? Salah satu yang membawa Eiger go internasional itu dia. Disitulah mulai kita mengembangkan kualitas, desain, kita harus standar internasional. Kita sering lihat pameran-pameran di luar, rutin setiap tahun kan ada pameran internasional. Sehingga kita tahu bisa update, kita bisa tahu perkembangan dunia outdoor itu seperti apa sih. Standar kualitas desain yang sudah berkembang di dunia itu seperti apa sih. Disitulah mulai kita mengembangkan dan kita mengejar ketinggalan kita dan ya bersyukur sampai sekarang sudah beti-beti. Sudah 11-12. Baik. Dari mulai tas, sekarang apa saja produk Eiger ini? Ya, bersyukur Bang, Eiger tuh sekarang sudah full range, istilahnya full range, dari atas kepala sampai kaki. Jaket, celana, sepatu, jam tangan, kacamata, sarung tangan, topi dan lain sebagainya, jaket, tenda, everything. Jadi karabiner, aksesoris kecilnya ya sudah
sudah oke lah. Itu menurut saya sudah luar biasa gitu. Dan di sini ada Pak Yok Tansil. Nah, Ya, ini silakan sahabat berdiri saya. Pak Yok. Ya. Pak Yok ini tokoh Ring of Fire. Iya. Terima kasih. Pak Yok Tansil ini keliling Indonesia naik motor dan menggunakan semua produk Eiger, dari jaket sampai seluruh badan, sampai tendanya. Ya. Terima kasih Pak Yok sudah hadir juga. Apa yang membuat produk Anda ini kemudian selain fashionable tadi ya, selain apa secara fashion bagus, apa yang membuat merek Anda ini kemudian digemari oleh masyarakat? Ya, kita ada tim riset kita ada sebut tim Innovation Center. Di Innovation Center itu kita punya tim yang melakukan riset, studi yang secara rutin kita lakukan. Nah, kalau kita pelajari kenapa orang Indonesia suka dengan brand Eiger, setelah kita teliti, salah satu yang mereka suka sampai hari ini dan makin banyak yang lebih suka lagi, salah satunya tuh kalau saya lihat masalah desain. Desain ya? Desainnya, karena desainnya itu betul-betul mungkin pas dan mengena dengan selera mereka. Kedua, produk yang kita buat itu betul-betul standarnya betul-betul udah standar, boleh orang katakan standar internasional. Salah satunya kriterianya adalah masalah kekuatannya. Dan ketiga Bang, itu paling penting, harganya pun terjangkau, value of money. Jadi memang bukan terjangkau saja, tapi sesuai dengan value-nya, dengan kualitas. Baik, supaya penonton nggak penasaran, bagaimana kalau kita lihat peragaan ya, busana-busana dari Eiger. Ya. Well, I'm so happy, I tell you why. This is a day that I can pay. Everybody, won't you come with me? Let's go down the bar and let's get laid. Oh yeah, 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 yeah. Well, I'm so dizzy, I tell you why. Mixing all the drinks, get ready high. Everybody. Jadi ini menjadi kebanggaan orang Indonesia juga, karena kalau kita lihat dari modelnya, ini untuk naik motor ini ya? Ya, untuk seri outright, untuk khusus untuk di kategori riding. Jadi kita buat, ini juga desain masukan dari Pak Yok Tansil. Pak Yok Tansil, ya betul. Karena dia yang waktu itu pakai ya? Ya, tahu persis harus bagaimana teknisnya dan. Saya dengar Anda juga ingin berbagi. Ada 36 produk yang dibagikan oleh Pak Roni dan teman-teman dari Eiger kepada yang beruntung. Siapakah yang beruntung? Yang di bawah tempat duduknya ada pita warna ini. Coba diangkat. Perhatikan baik-baik. Baik Pak Roni, sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara Kikandi. Aku tahu abang tuh suka pakai kupluk dan topi. Betul. Jadi saya bawa beberapa kupluk. Banyak sekali, bukan beberapa ya, ini. Siap. Boleh dipakai nggak ini? Wah, mau dengan hormat disuruh Bang, kalau boleh Bang. Kita pakai ya. Mas Indra iri ya. Tapi kehormatan saya undang untuk dapat satu kupluk. Iya. Silakan Mendo. Tunggu. Boleh pilih yang mana saja. Pilih. Kita duet makainya. Siap. Iya, jangan ada botak di antara kita. Sip, pilih tuh. Siap. Iya, mari kita pakai. Iya. Terima kasih. Terima kasih.